sampai kapanpun tidak bakal ada teroris. Camkan itu. Hai anak-anakku, jangan terpengaruh. Hai wali santri, jangan terpengaruh. Tidak ada teroris di tempat ini. Catat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jumpa kembali di Al-Ayyubi Channel. Panji Gumilang kayaknya sudah mulai gerah teman-teman dengan pemberitaan media ya, baik itu di Facebook, di YouTube dan lain sebagainya, saudara-saudariku. Panji Gumilang meyakinkan kepada santri-santrinya, meyakinkan kepada wali santrinya, katanya tidak ada teroris ya, tidak ada teroris di Al-Zaitun, saudara-saudariku. Apa yang disampaikan oleh Panji Gumilang ini bertabrakan atau bertolak belakang dengan mantan anggota NII yang sudah kita tahu bersama lah ya, Ken Setiawan, yang terus-terusan membongkar apa sebenarnya yang ada di NII gitu teman-teman. Dan Ken Setiawan, saudara-saudariku ya, juga pendiri NII Crisis Center, saudara-saudariku ya. Oke, kita simak dulu video berikut ini. Ya, video ini saya ambil dari channelnya Harry Pras ya, saudara-saudariku. Jadi masuk negara Islam menolak, mengingkari, dan meninggalkan Pancasila. Jadi kalau kamu masih percaya Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, padahal kita punya Quran, berarti syahadatmu gak diterima sama Allah. Allahu Akbar. Kamu itu seperti apel, jeruk atau buah yang lain yang bersih. Bersih? Bahkan masuk supermarket dibungkus aluminium foil. Siap. Kita tenteng, tiba-tiba jatuh ke tempat sampah. Apel yang berada di aluminium foil dibungkus yang bersih, Ya. karena berada di tempat sampah, nilainya apa itu sampah? Sampah. Walaupun KTP Islam, rajin ibadah, berada di sebuah negara yang tadi sumber hukumnya bukan sumber hukum Islam, maka bukan umat Islam, tapi umat Pancasila. Allahu Akbar. Jadi didoktrin untuk membenci Pancasila. Ya. Begitu. Membenci Pancasila. Dan Mas Ken benci Pancasila waktu itu. Pada saat itu kita sangat benci. Kalau ngelihat Pancasila di rumah apa di mana, ambil lempar injek-injek, ini tauhid ini. Padahal di sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Kita menganggap dulu masih konsep piagam Jakarta. Oh, piagam. Jadi kita ini harus menolak, mengingkari, dan meninggalkan Pancasila. Karena kalau kita masih di sini, walaupun nggak diterima, ada ayatnya. Sholat mereka di sekitar Baitullah itu seperti siulan dan tepuk tangan. Nggak ada gunanya sholat kalian. Siulan dan tepuk tangan yang sifatnya seremonial, nggak ada gunanya. Hanya event-event tertentu saja berarti sholat kalian. Dibenturkan dengan ayat. Ini kalau orang awam ya, bisa sangat mudah ini untuk. Terus yang kedua, setelah beriman, apakah orang yang beriman masuk surga? Belum. Kamu akan diuji nanti. Allah tidak akan membiarkan kalian beriman sebelum kalian diuji dengan yang kita cintai. Selama di RI, hukumnya berapa? Jahiliyah 20 tahun usianya. Untuk membersihkan diri dari RI, nominalnya harus lebih ada sampo dan sabun. Ada yang 20 juta, ada yang 100 juta, ada yang 300 juta. Sampai 300 juta? Ada pengakuan dosa, ada pembersihan dosa. Uish. Lalu nanti di sana ada yang kedua, hijrah. Wih, ngeri nih teman-teman ya. Mirip-mirip yang di sebelah sana ya. Ada pengampunan dosa dan lain sebagainya nih. 1 juta, ada yang 100 juta, ada yang 300 juta. Sampai 300 juta? Ada pengakuan dosa, ada pembersihan dosa. Ada pengakuan dosa, ada pembersihan dosa. Ngeri, saudara-saudariku, yang ngeri. Mungkin yang di sini merasa tidak nyeleneh, merasa tidak sesat gitu kan, merasa tidak aneh dan lain sebagainya. Tapi menurut mantan anggota NII KW9 lain lagi ceritanya teman-teman ya. Lalu nanti di sana ada yang kedua, hijrah. Jadi orang-orang ini berdosa karena ikut Pancasila, begitu? Ya.
Di bawah sebuah undang-undang yang melawan hukum Allah, kamu umat Pancasila. Umat Pancasila Iya. didoktrin kayak gitu. Iya. Dinyatakan kayak gitu. Iya. Allahu Akbar. Jadi sekarang kamu sudah menjadi bayi yang lahir kembali, yang suci kembali. Tapi kamu belum punya bekal untuk surga. Karena negara ini masih negara jahiliyah. Jadi langkah yang kedua, hijrah. Makanya Panji Gumilang sering menyatakan di media publiknya, yaitu membangun peradaban umat manusia. Begitu? Ya. Allahu Akbar. Jadi Luar biasa. orang yang beriman belum masuk surga karena negara kita ini masih jahiliyah. Harus apa? Hijrah. Dan mereka mencontoh hijrah Nabi memang. Diaplikasikan dalam dunia hari ini. Jadi ada Dari kisah Mekah, Madinah. Kisah yang membuat kita dulu sangat sangat kagum dengan yang disampaikan. Jadi ada umatnya Nabi di Mekah ketika ada perintah hijrah. Itu nggak mau hijrah ke Yasrib atau sekarang dikenal kota Madinah. Ya. Wahai Nabi, rumahku di Mekah, bahasa Indonesia begini ya. Rumahku di Mekah, keluarga di Mekah. Ya. Kalau saya ke Yasrib mau makan apa gitu kan. Nah, orang ini nggak mau hijrah. Terjadi peperangan, orang ini meninggal dan diabadikan dalam Al-Qur'an. Orang ini meninggal masuk neraka jahanam. Jadi ada dialog malaikat dengan orang ini. Ya. Malaikat bertanya, dalam keadaan bagaimana kamu meninggal? Kamu rajin ibadah, kamu masuk neraka jahanam gitu. Wahai malaikat, kami adalah orang-orang yang tertindas di negeri Mekah. Lalu malaikat bertanya kembali, kenapa tidak hijrah? Bumi Allah kan luas, sehingga kamu dapat berhijrah di bumi. Dan ditekankan di surat itu, orang-orang ini tempatnya neraka jahanam dan jahanam seburuk-buruknya tempat kembali. Jadi kita ditakut-takutin dengan ayat. Yudah, kita hijrah. Ternyata negara kita sama dengan kondisi Mekah pada saat itu. Fase Mekah atau fase jahiliyah. Ada pimpinan saya dulu yang sampai dibawa ke rumah sakit jiwa. Jadi baru baiat 1 bulan, baru hijrah 1 bulan, Ya. pulang ke kampung. Disampaikan kepada orang tuanya, Bapak Ibu harus ikut ke Jakarta. Kalau nggak ikut ke Jakarta, nanti kalau meninggal dalam kondisi tertindas, Indonesia jahiliyah, masuk neraka jahanam. Dibawa keluarga masuk rumah sakit jiwa. Aduh. Wah. Lalu setelah hijrah, nanti ada penanggalan kewarganegaraan. Saya nama Ken Setiawan Hari menanggalkan kewarganegaraan Republik Indonesia. Selanjutnya mohon diterima sebagai warga negara Islam Indonesia. Jadi ada penanggalan kewarganegaraan, ada penerimaan kewarganegaraan. Nanti ada baiat, ada 9 poin baiat yang intinya sama, bahwa kita harus taat kepada pimpinan. Pimpinannya? Yang pertama, saya Panji menyatakan Gumilang, baiat ya? ini di hadapan dan dengan persaksian komandan tentara pemimpin negara yang bertanggung. Saya rela berkorban, bahkan saya jiwa raga saya siap untuk berkorban. Sampai kayak gitu. Ya. Jadi pimpinan itu khalifah fil ard, wakil Allah di muka bumi. Jadi perintah pimpinan, perintah ulil amri. Perintah ulil amri, perintah Rasul. Perintah Rasul, perintah Allah. Jadi perintah pimpinan juga perintah Allah. Wajib ditaati. Tidak boleh menolak atau melawan. Sami'na wa ta'na. Tidak boleh melawan, tidak boleh menolak. Itu yang disampaikan oleh mantan anggota NII KW 9, saudara-saudariku ya. Dan terkait masalah dana, saudara-saudariku, ini juga ada videonya dari mantan NII juga, mantan anggota NII juga, saudara-saudariku ya. Saya ingin membuka satu fakta lagi ya. Membuka satu fakta lagi. Jadi harta kekayaan negara Islam Indonesia NII didapatkan yang pertama ya, dari anggota yang rela menjual tanah, rela menjual sawah, rela menjual harta benda yang kemudian disetorkan, diberikan ke NII sebagai mahar perjuangan ya, perjuangan awal untuk membentuk negara Islam Indonesia. Itu yang pertama. Sudah saya katakan bahwa kalau sudah didoktrin, kalau sudah terlalu cinta ya, terlalu fanatik lah kepada negara Islam Indonesia, apapun para anggota ini, apapun yang akan diberikan untuk negara Islam Indonesia. Itu yang pertama. Ngeri juga ya teman-teman. Bukan ngeri juga, memang sangat mengerikan ya saudara-saudariku. Anggotanya sampai jual tanah, harta bendanya diserahkan kepada NII gitu kan. Apakah MUI tahu seputar ini ya? Ataukah pemerintah juga tahu seputar ini? Ya kita tunggu sajalah teman-teman ya.
Semoga pihak-pihak terkait bisa mengambil tindakan tegas ya, karena Al Zaitun ini sudah sangat-sangat viral ya, sudah sangat-sangat viral, dan saking viralnya Panji Gumilang menurut saya sudah agak sedikit panik ya. Tidak ada teroris. Ya kita tunggulah teman-teman ya. Semoga pihak-pihak terkait mengambil tindakan tegas. Terima kasih saudara-saudariku. Mohon maaf apabila ada silap kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.